Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Budi Dwi Prakasa dengan NIM F1B019004. Saya di jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, dengan videonya ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen saya, yaitu Bapak Ali Rahman MSI, yang dimana video ini untuk pelengkap pekerjaan ujian tengah semester saya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab, antara lain sebagai berikut. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang digital? Secara umum, pengertian digital adalah penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on. Nah, istilah tersebut itu bisa kita kenal di dunia teknologi, yaitu bilangan biner atau disebut dengan istilah binary digit. Nah, digital juga sering kita gambarkan sebagai teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi, yaitu kondisi positif dan non-positif. Biasanya kondisi positif itu dinyatakan atau diwakilkan oleh angka 1 dan non-positif diwakilkan oleh angka 0. Nah, dengan demikian data yang dikirimkan atau disimpan dengan teknologi digital dinyatakan sebagai string 0 dan 1. Nah, itulah secara garis besar pengertian dari digital. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang kamu ketahui tentang governance digital. Baik, saya mengambil kutipan dari pendapat salah satu tokoh, yaitu Bapak Dr. Andes Ali Rahman, yang mengatakan bahwa governance digital adalah penggunaan berbagai jenis teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, baik untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maupun untuk mendorong keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam urusan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Baik, namun di sini saya akan pahami terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa governance bukan menjadi sinonim dari istilah government. Nah, akan tetapi governance itu dipandang memiliki makna yang lebih luas, yaitu meliputi mengacu pada proses baru pemerintahan, perubahan kondisi dari pengaturan atau metode baru yang mengatur tentang masyarakat. Dan juga secara istilah government dan governance itu juga berbeda. Kalau governance itu lebih ke badan usaha dalam suatu organisasi tersebut, tetapi governance itu lebih ke arah cara pelaksanaannya. Dan juga dilihat dari komponen yang terlibat, governance itu memiliki komponen terlibatnya hanya satu, yaitu pemerintahan. Nah, namun kalau governance itu ada 3 yang terlibat di komponen tersebut, yaitu yang pertama adalah pihak dari publik, terus pihak dari swasta, dan juga masyarakat. Seperti itu. Dan yang ketiga, mengapa sekarang ini diperlukan governance digital? Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, yang dimana perlu namanya pengembangan teknologi ataupun pengembangan penggunaan teknologi itu dengan baik. Nah, dengan hal tersebut perlu namanya governance digital. Jadi setiap kalangan pemerintah itu harus bisa menggunakan teknologi sebagai layanan publik ataupun layanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu, dengan mengoptimalkan penerapan teknologi itu dengan cara berbasis digital. Seperti itu. Pertanyaan yang keempat, ceritakan contoh praktik governance yang sudah diterapkan di Indonesia. Mungkin baru-baru kali ini ya kita rasakan terkait BBM naik. Itu kan muncullah sebuah aplikasi, tapi walaupun
sebelum BBM naik juga aplikasi ini sudah ada, namun pada saat BBM naik ini aplikasi ini mulai kembali lagi dimaksimalkan, dioptimalkan gitu oleh pemerintah untuk menyalurkan bahan bakar subsidi, yaitu My Pertamina. Nah, menurut saya itulah langkah pemerintah yang sangat baik supaya pemerintah bisa menyalurkan bahan bakar subsidi ini sesuai ataupun tepat sasaran gitu kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu ceritakan pengalaman pribadi Anda dalam menikmati pelayanan publik yang berbasis governance digital. Pengalaman saya menggunakan pelayanan publik yaitu melanjutkan tadi ya, yang contohnya nomor 4, yaitu saya mengambil contoh My Pertamina. Dengan adanya aplikasi My Pertamina ini, kita dimudahkan dengan kita tidak perlu menyiapkan uang secara langsung gitu, ataupun uang kertas gitu kan. Kita juga bisa membeli BBM itu menggunakan uang digital, karena di dalam aplikasi My Pertamina ini terhubung dengan aplikasi lain pembayaran, yaitu Link Aja, yang dimana kita hanya perlu men-top up dana dari Link Aja tersebut gitu. Menurut saya itu sangat baik gitu kan. Jadi pemerintah dapat mengurangi penyebaran uang kertas, dan sehingga semua yang kita lakukan ataupun transaksi yang kita lakukan di Indonesia kita bisa menggunakan uang digital gitu. Dan juga dengan adanya My Pertamina ini kita bisa ketahui beberapa menu gitu kan, yang dimana kita bisa mengetahui konsumsi bahan bakar apa yang kita gunakan, terus berapa liter penggunaan konsumsi bahan bakar yang kita gunakan, dan juga ada beberapa hal-hal yang menarik, yaitu seperti mungkin promo-promo gitu yang untuk mendapatkan hadiah lainnya gitu, bisa mungkin mendapatkan hadiah oli dan lain-lain. Nah, menurut saya ini adalah pelayanan publik yang cukup baik dilakukan oleh pemerintah di bidang bahan bakar minyak ini. Mungkin itu seperti itu aja saja yang bisa saya jelaskan terkait tugas kali ini. Apabila ada salah pengertian ataupun salah penjelasan dari saya, mohon dimaafkan, karena salahnya datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.